Ya, seperti yang gue janjikan sebelumnya bahwa video berikutnya bakal gue ngebahas tentang proses ya dari seorang Agung Gimbal, bagaimana dia bisa menjadi seorang drummer Dewa 19 terbaru tapi terlama. Oke. Terbaru karena memang dia uh, yang paling baru bergabung dengan Dewa 19. Itu dia mulai bergabung sebetulnya kalau yang gue tahu itu akhir-akhir 2006 yang gue tahu. Karena waktu itu gue seperti yang pernah dikatakan sebelumnya, itu waktu itu di acara Empat Mata ya, atau bukan Empat Mata, antara itulah. Itu acara tahun baru itu ada Dewa 19 dan Ratu, drummernya udah Agung Gimbal, tapi dia masih additional, kayak gitu. Dan 2007 ketika album Kerajaan Cinta yang hit singlenya Dewi, dia sudah ada Agung Yuda itu. Jadi nama aslinya itu adalah Agung Yuda Asmara. Dia sebelum di Dewa 19 berkarir di beberapa band, di antaranya Power Slave yang oke bisa dibilang alirannya itu heavy metal lah kalau gitu ya. Dan setelah itu dia uh, terus menerus dipakai dalam beberapa kesempatan, terutama jadi additional drummer di beberapa band, terutama di Andra and the Backbone dan juga di Erwin Gutawa Orchestra kalau nggak salah. Nah dia di situ udah berkarir, dan satu hari ketika Ari Lasso tampil bersama Erwin Gutawa Orchestra, Ari Lasso melihat ini kayaknya permainan drummernya itu dewa banget nih, kayaknya kan kayak gitu. Dewa banget, dan pada waktu itu seperti yang kita ketahui bahwa Dewa 19 sedang ditinggal Tio Nugros. Ya katakanlah dia masih vakum atau masih menggantung nasibnya ya. Kayak gitu. Dan akhirnya Ari Lasso menyarankan pada Dani, dan ini deh coba lu pakai deh ini Agung Yuda katanya kan gitu ya. Nah akhirnya pas diketemukan, oke, cocok gitu ya. Dan akhirnya terus seiring berjalannya waktu resmi diperkenalkan pada video klip Mati Aku Mati tahun 2008, eh, menjadi drummer tetap Dewa 19. Jadi peresmiannya itu setahun kemudian, hampir 2 tahun kemudian ya, setahun kemudian 2007 masih additional tapi udah ada di video klip Dewi. Nah pas hit single Mati Aku Mati, dia sudah resmi sebagai peresmian Agung Yuda sebagai drummer Dewa 19. Nah kesananya dia menjadi drummer tetap yang memang kalau gue bilang sih menyempurnakan aransemen, iya. Tapi apakah yang terbaik? Itu relatif. Menurut gue pribadi masih tetap Tio Nugros dari segi skill. Tetapi ya seperti yang Dani bilang, bahkan Dani pun mengakui ya nggak perlu ada drummer hebat ya, nggak perlu semuanya hebat kalau untuk membuat sebuah karya yang bagus, kan kayak gitu. Dan gue agak menyambungkan sedikit ya ke filosofinya Johan Cruyff, yang menyatakan kalau ada suatu tim yang diisi semuanya pemain terbaik di posisinya, maka itu bakal jadi tim yang paling hancur. Gitu. Ya meskipun ini nggak berkaitan sepak bola dan juga musik, tetapi intinya di situ ya. Kalau memang suatu kelompok semuanya isinya orang-orang terbaik semua, bisa jadi bukan malah menjadi yang terbaik. Karena ketika semua itu memang paling unggul di semua tempat, di semua bagian, ada satu hal yang sulit, yang agak sulit dikesampingkan dalam diri manusia, yaitu apa? Ego. Apalagi ketika dia merasa sudah unggul atau ada keunggulan dari yang lain, sulit menerima kritikan atau bahkan mungkin masukan kayak gitu. Jadi terkadang ya, ketika semua hal atau semua bagian diisi oleh orang-orang terbaik, malah bukan jadi yang terbaik, malah bisa jadi yang terburuk kayak gitu ya. Dan ini Dewa 19 ini justru sebenarnya termasuk yang paling komplit kalau bilang. Pemain bass luar biasa. Gitaris gak usah ditanya. Keyboardis ya oke lah kayak gitu ya. Vokalis empat-empatnya nggak ada yang gagal dari segi kualitas. Meskipun kalau masalah selera ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Nah drummer ini ya penyempurnanya. Dan Agung Yuda ini memang banyak memberi warna juga di dalam Dewa 19.
Gue sih memang mengakui suatu waktu gue merasa ini mungkin formasi terbaik Dewa 19 justru ya. Jadi kalau ketika zaman Tio dulu memang dia skillnya nggak ada lawan itu Tio Nugros. Dan memang rocknya lebih kerasa pada zaman Tio. Gebugan rocknya jauh lebih kerasa. Memang ketika Agung Yuda bergabung itu sedikit lebih ngepop lah gebugan drumnya gitu ya. Sedikit lebih ngepop daripada Tio gitu ya. Bahkan dalam beberapa lagu yang sempat dibawakan oleh Agung Yuda pada zaman Tio dibawakan oleh Agung Yuda ya, itu gue bilang, wah ini feel-nya kurang nih, gitu gue bilang. Ini, tapi itu hal wajar yang nggak bisa semuanya kita sempurnakan kayak gitu. Termasuk ini juga alasan Tio nih kenapa mau lagi dalam satu kesempatan bergabung kembali dengan Dewa 19. Karena dia bilang, ya haruslah ditampilin apa ya skill aslinya dalam satu lagu gitu. Jadi pelaku aslinya harus dikeluarin. Dan sedikitnya gue setuju akan hal itu ya. Dan memang kadang terkesan Agung Yuda ini apa ya, bisa dikatakan paling soleh deh gitu di antara personil Dewa 19 itu. Bisa dikatakan kalau menurut pandangan gue sendiri ya. Dia ya pernah ditanya di Mata Najwa, apa resepnya bisa bertahan? Ya nurut-nurut aja gitu kan kayak gitu. Guyonannya kan kayak gitu. Dan apa ya, nggak macam-macam juga kelihatannya sekali lagi kelihatannya. Nggak macam-macam dan ya easy going lah orangnya kayak gitu ya. Sepertinya kayak gitu. Nah itu juga memang jadi nilai plus tambahnya. Kalau diisi lagi orang-orang unggul, ya gak usah jauh-jauh dengan Tio. Bagaimana Ahmad Dhani dengan Once ya gitu aja. Meskipun gue pernah bilang juga dalam postingan sebelumnya ya, perlu ada penyeimbang di antara suatu golongan atau suatu band atau suatu apapun itu, biar tidak ada dominasi dari satu orang. Perlu ada penyeimbangnya memang. Ya mungkin dengan Once ya nggak berjodoh katakanlah kayak gitu. Nggak seperti misalkan Icha dan Pongki ya, yang mereka sendiri mengakui mereka itu frenemy. Jadi mereka itu saling berantem, tapi cara teman mereka kayak gitu. Nah itu kan penyeimbang namanya. Pongki yang dominan, ya dominan dalam hal karya musiknya ya. Nah ini Icha ini dia eh, agak mengerem nih biar nggak terlalu dominan gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di Dewa 19 sampai sekarang gue belum menemukan bisa seperti itu. Andra oke, okay. Ya karena memang bestinya mereka berdua gitu ya. Karena punya modal bestie. Nah ini Agung ini dia jadi seolah-olah bagian yang paling kalemnya gitu kan. Jadi ini kita aransemen begini kan. Yang lain bassnya misalkan mending kayak gini aja. Gitarisnya oke kayak gini gitarisnya. Drummernya oke gitu. Drummernya oke ngikut aja gimana. Jadi bagian nah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menentukan suatu karya, ketika ada satu orang yang tinggal kalemnya gitu kan, udah deh nggak akan banyak friksi gitu kan dalam suatu band dalam hal ini ya. Gue pernah ingat juga pada waktu dulu ada sebuah pemberitaan bahwa pengerjaan album Bintang 5 pada zaman dulu itu molor, yang tadinya Februari menjadi ke akhir-akhir tahun 2000 ya, yang menjadi sekitar bulan November kalau nggak salah gue lupa. Itu kan karena di situ Once banyak merubah aransemen-aransemen yang sudah dibuat di album Bintang 5 yang memang sebelumnya untuk Ari Lasso kan kayak gitu. Nah, tetapi Andra sendiri mengaku puas atas hasilnya. Ya. Karena apa? Karena pada waktu zaman Ari Lasso ya udah Ari Lasso ikut-ikut aja gitu kan. Kalau ini Once dia bisa main musik, dia dia juga ikut serta terlibat dalam beberapa aransemen, dalam beberapa aktivitas bermusik di album Bintang 5, maka menyebabkan album Bintang 5 molor tapi puas atas hasilnya. Nah, ini Agung Yuda ini kan ya bisa mempercepat karya Dewa 19 agar bisa meluncur. Makanya kan dalam beberapa tahun terakhir ketika Dewa 19 mengcover lagu jadi-jadi aja tuh gitu ya. Lah, kemudian beberapa hit single ya katakanlah 2 hit single bersama Elo jadi juga, dan beberapa recycle lagu atau rejuvenate istilah Dani itu jadi juga ya. Itu kan bisa jadi karena unsur Agung Yudanya atau Agung Gimbalnya yang akrab disapa itu ya dia ngikut-ngikut aja. Jadi
pengambilan keputusan dalam suatu karya itu bisa lebih cepat. Nah, ini sikap person kayak gini nih, ya, yang kadang dibutuhkan juga dan mungkin sulit didapatkan ketika ada bibit unggul, oleh bibit unggul, ya. Ya, jadi memang Agung Yuda ini mungkin dalam segi skill disebut terbaik sih ya relatif, dan gue mungkin nggak memasukkan dia ke dalam yang terbaik, tapi sikap secara personal, ya, individual itu dibutuhin di Dewa 19 itu. Makanya ini bisa menyempurnakan juga bagaimana Dewa 19 cepat dalam membuat karya, meskipun karya terbarunya ya kita tinggal tunggu kapan sih kayak gitu. Sempat juga memang ada rencana, ada pemberitaan juga rencana Agung Yuda keluar dari 19 keluar dari Dewa 19 ketika Once baru-baru keluar, ya. Karena memang kecewa ya atas apa ya kiprah Dewa 19 pada waktu itu. Bahkan Yuke juga sempat ada rencana keluar, tetapi pada waktu itu akhirnya hanya Once yang keluar dari Dewa 19. Dewa 19 akhirnya bubar pada tahun 2011. Tahun 2012 dikembalikan lagi, ada konser reuninya. Lalu sekitar tahun 2013-2014 dibangkitkan kembali oleh Dani. Ya katakanlah comeback lah kayak gitu. Sehingga akhirnya bisa terus berkarya seperti sekarang. Jadi memang Agung Yuda ini sosok pilar yang sangat penting juga bagi Dewa 19 dalam hal percepatan keputusan atau percepatan pembuatan karya di Dewa 19. Memang lebih halus lagu-lagu Dewa 19, oke. Lebih ngepop, oke. Tapi pada dasarnya adalah suatu karya itu bagaimana cara kita menikmatinya. Dan menurut gue pribadi memang Dewa 19 karyanya masih sangat bisa dinikmati oleh kapan. Dan uniknya nih, gue menganalisa dari dua lagu ya. Persembahan dari Surga dan juga Cinta Gila ketika live. Kalau Persembahan dari Surga sudah dinyatakan oleh Agung Yuda, ini agak rumit, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kalau Cinta Gila, coba dibayangin kapan ada solo drum Cinta Gila di akhir kayak waktu ada Tio gitu kan. Gue belum pernah melihat ya, sengaja gue belum pernah lihat, tapi ya itu mungkin cara yang berbeda dalam penyajian sebuah lagu dari Cinta Gilanya kayak gitu ya. Ya apapun itu, sukses untuk Agung Gimbal ya. Semoga bisa awet bersama Dewa 19 karena dia yang paling awet nih jadi drummer gitu ya. Ya semoga selalu bisa menikmati bagaimana situasi dari dalam internal Dewa 19 itu sendiri. Gue sebagai kepala Dewa mendukung bagaimana jalannya suatu band karya Dewa 19 itu ya dengan siapapun yang namanya selera ya selera gitu kan kayak gitu ya. Seperti apapun yang penting Dewa 19 tetap berkarya, tetap ada manggung, tetap ada dinikmati oleh penggemar-penggemarnya. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.